Assalamualaikum, welcome back to Etimetu Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan kepada teman-teman yang akan mengikuti SKB itu diberikan kelancaran, kemudian kemudahan, serta kelulusan sampai mendapatkan NIP tahun ini dan menjadi ASN. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Kita masuk ke soal yang pertama. The fact that he was put into prison for something that he had done made his wife A. Cry, B. To be crying, C. Cried, dan D. To cry. Jadi fakta bahwa dia di penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan membuat istrinya, ya di sini pilihannya merupakan verb semua ya. Tinggal kita lihat apakah untuk mengisi titik-titik ini adalah verb 1, kemudian to be crying, kemudian a cried, atau a to cry infinitive. The fact that, nah fakta bahwa di sini ini adalah noun clause. Ya, noun clause sampai di sini ya. Jadi ada dua ini. Ya, ini made his wife, membuat his wife. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah verb 1 ya. Membuat. Ya. Jadi the fact that he was put into prison for something that he had done made his wife cry. Membuat istrinya menangis. Soal nomor 2, Andi, will you close the windows please? I'm busy right now. Si Andi jawab, I'm busy myself, but I blah 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 anyhow. Pilihan A will close them, pilihan B will have to close them, pilihan C will have them closed, pilihan D will ask you to close them. Nah, ini merupakan materi kausatif ya, kausatif have. Kausatif have. Nah, di sini ada dia pakai pola, harusnya dia pakai pola kedua ya. Pola kedua itu rumusnya adalah subjek, kemudian ditambah have, kemudian ditambah objek, kemudian ditambah verb 3. Ya, ini ada pola kedua. Jadi saya akan menyuruh seseorang untuk menutup jendela tersebut bagaimanapun caranya ya. Jadi pilihan yang sesuai dengan rumusnya adalah we'll have them close. Pilihannya adalah C. Soal nomor 3, we are going on a long trip, so we must blah 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 blah. A. Have checked the car. B. Have had the car check. Pilihan C. To have the car check. Pilihan D. Have the car check. Ya, ini mirip dengan soal yang kedua tadi. Jadi kita akan pergi ke a long trip, so we must. Tadi rumusnya adalah subjek, kemudian have, kemudian tambah objek, kemudian verb 3. Jadi yang sesuai dengan ini adalah subjeknya we must, have the car, objeknya adalah the car, verb 3 adalah check. Jadi kita harus menyuruh seseorang untuk mengecek mobil kita ya. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Soal nomor 4, the company's new product was blah 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 advertised on TV. Pilihan A nation, pilihan B national, pilihan C nationally, pilihan D nationalize. Jadi the company's new product. Nah, ini adalah subjeknya. Jadi produk baru dari perusahaan. Was, ini adalah predikatnya, kemudian bla 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 advertise. Jadi diiklankan on TV. Nah, berarti maksudnya di sini diiklankan secara nasional. Nah, kalau kita mengatakan secara dalam bentuk cara itu masuk adverb of manner.
adverb of manner biasanya ditandai dengan ly ya, ada tambahan ly. Jadi nationally, secara nasional diiklankan di TV. Berarti pilihan jawabannya adalah C. Soal nomor 5. The original blah 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 manuscript to the play is on display in the museum. Pilihan A, written by hand. Pilihan B, writing hand. Pilihan C, handwritten. Pilihan D, handwriting. Jadi di sini kita diminta untuk mencari seperti pembentukan noun phrase ya. The original, di sini dibilang tulisan tangan. Nah, tulisan tangan itu biasanya yang mana ya? Yang umumnya dipakai ya. Pilihannya adalah handwriting ya, tulisan tangan. Jadi the original handwriting manuscript to the play kemudian is on display in the museum. Lanjut ke soal nomor 6. The thief denied blah 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 the jewelry although the police forced him it admitted. Ya, force him it admitted. Ya, ini pilih titik-titiknya di sini ya. Nah, pilihan A adalah steal, pilihan B adalah stealing, pilihan C adalah to steal, pilihan D adalah in stealing. Nah, di sini kita tinggal lihat the thief deny, menolak ya. The thief adalah subjeknya, kemudian ini ada verbnya denied. Nah, tinggal kita lihat verb ini biasanya diikuti, apakah diikuti oleh gerund atau diikuti oleh infinitive. Jadi yang berupa pilihan yang berupa gerund atau infinitive ini adalah pilihan B. B ini adalah gerund ya. Kemudian infinitive to steal ya, infinitive. Berarti pilihan A dan pilihan D salah. Nah, kita dalam menganalisa apakah ini gerund atau infinitive, memang kita harus mengetahui ada memang beberapa kata kerja yang biasanya hanya diikuti oleh gerund, ada juga kata kerja yang biasanya hanya diikuti oleh infinitive. Nah, untuk kata denied ini dia diikuti oleh gerund. Jadi pilihan jawabannya adalah B ya. The thief denied stealing the jewelry. Ini ada dua klausa, although the police forced him it admitted. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 6 adalah B. Soal nomor 7. His shop was burned down. Blah 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 his car that was parked nearby. A. And either did. Pilihan B also was. Pilihan C but neither was. Pilihan D so was. Nah, di sini kita lihat ya his shop. Jadi tokonya was burned down. Nah, his car. Jadi ada dua yang terbakar di sini, his shop dan his car. That was car yang diparkir di dekatnya ya. Berarti ini noun clause. Nah, untuk rumus yang seperti ini kita menggunakan so ya, and so. Berarti and kemudian rumusnya ya, so kemudian tambah auxiliary, kemudian tambah subject. Nah, kita lihat di sini auxiliary-nya adalah was ya. Berarti pilihan jawabannya adalah langsung sini ya, D. Jadi di sini sudah salah. Either did ini tidak tepat. Also was ini hanya dan juga hanya ya was, but neither itu dia pasangannya nor. Either ini pasangannya or. Biasanya seperti itu ya. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 7 adalah D. His shop was burned down and so was his car that was parked nearby. Nomor 8. Who won the Ford Foundation Scholarship?
Ya, ada yang bertanya. Kemudian jawabannya the high school student. Ini huruf kecil ya. Nah, the high school students blah 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 the city council had chosen as the best student. Pilihan A he who, pilihan B whose, pilihan C whom, pilihan D adalah which. Nah, ini merupakan materi adjective clause. Adjective clause. Jadi, untuk adjective clause-nya penghubungnya itu biasa memakai that, kemudian who, kemudian pakai whom, kemudian pakai which, ya, whose, where, ya, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita tinggal lihat penghubungnya yang mana, karena kita di sini berbicara who, ya, siapa, otomatis the high school student. Jadi high school students itu SMA ya, siswa SMA yang the city council had chosen as the best student. Jadi yang Dewan pendidikannya atau yang berwenang itu sudah memilihnya sebagai the best students. Berarti kita berbicara tentang orangnya, berarti pilihan jawabannya adalah C. Ya, kalau which ini dia untuk benda, whose ini kepunyaan. Nah, untuk pilihan A ini jelas-jelas salah karena kita berbicara tentang adjective clause. Oke, jadi pilihan jawaban untuk nomor 8 adalah C. Lanjut ke soal nomor 9. My brother needs to blah 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 to help him. Ini huruf kecil ya, to help him around the store. Pilihan A mechanics, pilihan B carpenters, pilihan C instructors, pilihan D assistants. Nah, di sini kita diminta untuk mencari vocab yang relate, yang berhubungan dengan kalimat ini. Jadi my brother, kakak laki-laki saya itu membutuhkan 2 untuk membantu dia store ya. Store ini menjalankan shop ya, store atau shop, toko atau ya tokonya ya. Jadi yang berhubungan dengan toko apa ya? Mechanics sudah bukan, carpenters, mekanik ini yang berhubungan dengan bengkel, carpenters bukan ya, tukang. Kemudian instructor bukan ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah D. Jadi my brother needs 2 assistant. Ada 2. Jadi dia membutuhkan 2 asisten untuk membantu menjalankan tokonya. Ya, nomor terakhir sekarang bla 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 is not yet now. Jadi ini pilihan A ya. Pilihan A, can he be involved in the trade of narcotics? Pilihan B, he is involved in the trade of narcotics. Pilihan C, whether he is involved in the trade of narcotics. Dan pilihan D, when he is involved in the trade of narcotics. Kita analisa dulu kalimatnya. Ya, di sini ini adalah predikatnya. Kemudian is not yet known. Kemudian ini keterangannya, tambahannya. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah subjek. Oke. Nah, subjek itu bisa berupa kata, bisa juga berupa frase, bisa juga berupa klausa. Nah, di sini yang kita lihat di sini ini rata-rata berupa klausa. Ya, berupa klausa. Kita analisa yang pertama, can he be involved in the, bukan ya. Nah, kemudian he is involved in the trade of narcotic is not yet known, juga bukan. Nah, whether he is involved in the trade of narcotic is not yet known. Nah, ini bisa menunjukkan klausa whether, apakah dia termasuk in the trade of narcotic, dalam perdagangan narkotik, masih belum diketahui. Bisa jadi ini ya, kita lihat when ini merujuk pada adverb clause ketika dia termasuk dalam, jadi bukan juga ya. Berarti pilihan yang tepat adalah C dan well, itu tadi beberapa contoh soal bahasa Inggris sebagai latihan teman-teman untuk persiapan tes SKB, apalagi bagi teman-teman yang jadwalnya sudah mulai mendekati ya.
Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.